Halo teman-teman, hari ini saya akan bahas satu lagi bank yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan bank-bank sebelumnya yang juga bagi dividen seperti NISP, lalu ada lagi BNII. Mereka memiliki ciri-ciri yang sama dengan perusahaan yang satu ini ya. Ciri-ciri apakah itu? Yakni mereka diakuisisi oleh negara lain. Lalu ada lagi mereka juga bisa dibilang membagikan dividen. Dan itulah beberapa, lalu ada lagi diakuisisi oleh negara yang sama. Ya, kalau NISP kan diakuisisi oleh negara Singapura. Sedangkan kalau BNII itu kan adalah bank dari Malaysia. Nah, dan untuk perusahaan yang satu ini yang akan kita bahas itu diakuisisi oleh bank dari Malaysia, yakni adalah Bank SIM Niaga Tbk dengan kode emiten BNGA. Alasan saya ingin membahas bank yang satu ini karena mereka akan segera membagikan dividen. Nggak tanggung-tanggung. Dividen yang akan mereka bagikan ini berbeda dengan NISP ya, yang udah 18 tahun baru bagi dividen. Tapi BNGA ini berbeda. Ya, kita lihat di sini mereka sangat rutin bagi dividen. Dan nggak tanggung-tanggung, kali ini dividen yang akan mereka bagikan itu dividen yieldnya 8% lebih. Wow, memang wow banget teman-teman. Bentar lagi 10% nih ya, jadi memang cukup menarik. Dengan comeback-nya tanggal 19 April tahun 2022, jadi hari Selasa depan. Jadi masih ada waktu panjang banget bagi teman-teman ingin memutuskan apakah akan masuk ke saham ini untuk dividennya atau tidak. Saya sih hampir tergiur ya, karena 8% itu memang dividen yang cukup besar. Tapi ya saya cuma akan pantau-pantau tipis sih. Jadi memang menarik, tapi nanti saya lihat dulu pergerakan sahamnya gimana. Sebesar Rp94 per lembar saham. Ya, kita lihat dulu profil perusahaan BNGA ini. Yang dulunya merupakan perusahaan lokal sih, tapi akhirnya diakuisisi oleh bank dari Malaysia, yakni adalah SIM. PT Bank SIM Niaga Tbk. Didirikan pada tanggal 26 September 1955 ya. Banyak sekali prestasi yang dicapai oleh BNGA ini. Apa aja itu? Yakni mereka adalah bank lokal pertama yang menawarkan layanan perbankan melalui ATM. Mantep, cakep. Lalu ada lagi, yakni merupakan pada tahun 1991 menjadi bank pertama yang memberikan layanan perbankan online. Wow, ini prestasinya luar biasa banget. Tapi kenapa nggak ada cabangnya di Singkawang ya? Jadi mungkin untuk bidang tempat operasi mereka mungkin belum sampai ke sini kali ya. Tapi memang prestasinya bagus banget sih. Layak untuk dibanggakan. Dan karena krisis yang terjadi tahun 1998, mereka sempat beralih kepemilikannya ke pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Lalu tahun 2002, SIM Group Holdings Berhad, dahulu Commerce Asset Holding Berhad, mengakuisisi saham mayoritas bank dari BPPN. Dan akhirnya juga mengakuisisi daripada Lipo Bank, akhirnya ditransformasi ya. Jadi pernah dipegang oleh Lipo Bank loh. Di mana pada tahun 30 September 2005 mereka mengakuisisi kepemilikan mayoritas Lipo Bank. Lalu tahun 2007 seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke SIM Group. Ya, pada tahun itulah mayoritas saham bank sebesar 92,5% dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh SIM Group SDN BHD. Merupakan grup perbankan universal terbesar kelima di ASEAN. Mantap banget. Jadi begitulah bagaimana proses akuisisi dari SIM kepada BNGA ini ya teman-teman ya. Cukup sedih sih dimana perusahaan lokal kita akhirnya berpindah tangan ke perusahaan asing ya. Tapi ya itulah bagaimana pertarungan di dalam dunia bisnis ya teman-teman. Jadi itulah sedikit sejarah daripada BNGA. Untuk prospeknya sendiri sih ini mantap banget ya, dengan prestasi yang begitu wow, menjadi bank lokal pertama yang menyediakan ATM, lalu menjadi bank pertama yang menyediakan transaksi online. Ini tentu saja menjadi nilai plus bagi BNGA ini dan terbukti dari kinerjanya yang bagus banget teman-teman. Jadi pelayanannya ini bisa dibilang mungkin mirip-mirip BCA lah ya, karena saya puas banget dengan pelayanan BCA. Mungkin BNGA ini kalau ada di Singkawang juga bagus banget karena kinerjanya juga bagus sih. Kita akan lihat sama-sama di sini ya. Jadi untuk prospeknya bagus banget, dibutuhkan oleh orang banyak. Dengan masyarakat sebesar 7,74% kepemilikannya, lalu dengan SIM Group SDN BHD sebesar 91%. Jadi mari kita lihat berita tentang daripada SIM Group SDN BHD. Nggak ada masalah sih.
oke-oke aja. Perlu yang kita diketahui ini grup dari Malaysia ya, daripada entitas daripada negara Malaysia. Lalu kita lihat fundamentalnya di sini bagus banget, dengan operating profit lebih besar, lebih kecil daripada net profit ya. Ya, kurang bagus sih. Kemungkinan pendapatannya itu datang dari kepemilikan saham yang belum di take profit. Dengan PR 6,8 kali, bagus banget. PBV-nya 0,6, masih murah. Mungkin karena murahnya karena posisi masyarakatnya yang baru 7%-an. Lalu dengan operating profit margin 15%, bagus. Net profit margin 19% juga bagus, dengan quick ratio-nya 109%. Untuk bank itu juga udah bagus ya, karena bisa membayar hutang jangka pendeknya daripada para debitur. Lalu dengan turnover-nya sebesar 33M, liquid banget. Jadi untuk BNGA ini ya ada masuk list pada bulan April kita. Jadi memang udah terbukti kinerjanya bagus banget. Ya cuman susah banget naiknya saham ini ya, meskipun udah keluar berita tentang comeback-nya, tentang daripada dividennya yang sebesar 8%-an. Tapi memang saham ini baru naik 0,9% hari ini ya. Jadi mungkin karena saham masyarakat yang terlalu kecil, jadi kurang liquid teman-teman. Tapi transaksinya besar banget, puluhan M loh. Ini pun bukan yang paling besar sih di Bursa Efek Indonesia, tapi ya masih kurang nendang ya kenaikan daripada capital gain-nya ya. Jadi semoga saja dalam waktu dekat bisa naik banyak sih, karena dividennya lumayan jumbo. Tapi saya nggak terlalu berharap banyak juga ya. Itu tergantung keputusan daripada bandarnya. Jadi begitulah, semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman apakah akan ikut aksi dividennya atau tidak, yang sebesar 8%-an lebih. Ya, demikian pembahasan daripada BNGA, nggak terlalu panjang sih, karena memang ya untuk perusahaan-perusahaan bank ini bisnisnya ya seperti pada umumnya, di mana menjadi kebutuhan daripada orang banyak, dipastikan bahwa masyarakat akan mencari bank yang dengan pelayanan yang terbaik. Dan untuk BNGA ini sepertinya pelayanannya cukup baik. Dari tahun ke tahun itu selalu profit, nggak ada rugi. Sempat pada tahun 2020 labanya jatuh lumayan dalam, tetapi pada tahun 2021 bangkit, malahan lebih besar daripada tahun 2019. Kita bisa lihat di sini. Dan itulah beberapa kelebihan daripada BNGA. Fundamentalnya oke, case-nya oke, pemilik sahamnya juga oke, nggak ada kasus hukum, dan juga turnover-nya juga bagus, juga oke. Lalu nggak lupa dividen mereka itu rutin loh. Di sini bisa lihat tahun 2018, 19, 20, 21, 22. Yang menjadi salah satu kekurangannya sih mungkin susah naiknya ya, itu aja sih. Jadi semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman apakah akan ambil dividennya atau tidak. Demikian pembahasan tentang BNGA, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.